Pakai syabna kalito akar basur kalian hadid. Ini yang sering saya pakai. Kadang alimul ghaibi wasyahadati wa rahmanur rahim. Ini yang bisa pakai tangan di matanya. Alimul ghaibi wasyahadati wa rahmanur rahim. Pakai syabna kalito akar basur kalian hadid. Misalnya, atau bisa ditiup. Atau ada cara yang lain di tengkuk. Pakai syabna kalito akar basur kalian hadid. Dalam hati baca nama Allah, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Rileks, tenang, dalam hati sebut nama Allah. Serius saja, kalau fokus serius, fokus serius. Allah, fokus serius dalam hati sebut nama Allah. Siapa tahu Allah membukakan sesuatu yang ada di tubuhmu. Rasakan dengan menyebut nama Allah itu, biarkan mengalir ke seluruh tubuhmu. Fokus ke matamu, niat dalam kondisi terpejam, jangan buka mata sudah perintahkan, niat melihat tubuhmu sendiri, niat melihat tubuhmu sendiri dari ujung kaki, sebelah kanan, kiri, depan, belakang, dari telapak kaki lihat. Apakah kamu melihat bagian yang berlubang di tubuhmu? Bukan niat saja, niat melihat. Bukan membayangkan ya, niat melihat. Kalau melihat sesuatu, melihat bagian tubuh yang berlubang, katakan di mana itu, atau sentuh tempat itu. Jangan dipaksa. Kalau tidak siap, tidak terus. Kalau tidak siap, nama Allah rasakan di bagian tubuhmu, di titik mana kamu merasakan ada sesuatu yang itu bukan bagian tubuhmu atau tidak nyaman di tubuh. Ya, tidak terus atau semoga betul-betul tidak ada. Nah, sekarang karena ini dia merasakan simulasi. Seandainya melihat, sekarang ngomong, coba kamu kurang, misalnya, dan biasanya titik-titik lemah yang pertama, titik-titik yang berlubang, dubur-dubur. Allahumma sama wa'alaikum. Kalau memang kamu melihat sesuatu di dalamnya, lihat ada apa di dalamnya. Kalau berbentuk benda itu terikat apa tidak? Ini biasanya orang yang sering kesurupan, sering di bagian tubuhnya ada yang terlihat berlubang dan ada. Anggap saja kamu melihat lubang di titik yang saya pegang. Kamu melihat lubang, kemudian ada benda yang terikat di situ. Bisa digerakkan tangan atau dengan niat putuskan. Saya bacakan ayat. Apa di lembaran saya tulis ayat pembatal sihir. Setiap ayat yang berkaitan dengan Fir'aun, semua ayat yang berkaitan dengan Saharatul Fir'aun itu ayat yang sering digunakan untuk membatalkan sihir. Jadi kaidahnya itu. Semua ayat yang berkaitan dengan Saharatul Fir'aun takut dikalahkan. Kalau ma'al pelan Musa majitum bihisir Innal sayu bertilu. Nah ini kalimatnya kan innal sayu bertilu. Allah akan membatalkan efek sihir itu. Nah, maka kalau ma'al pelan Musa majitum bihisir Innal sayu bertilu. Putuskan tali yang mengikat benda itu. Innal sayu bertilu. Dia memutuskan, kadang dia merasa tidak kuat. Ada yang tidak nyaman di situ, coba fokus. Tidak apa-apa, fokus di tempat itu. Jangan mata fokus di tempat yang tidak nyaman itu. Lama berulang sama jitum bidisya. Innallah sayyidul. Gerakan tangan ke tempat itu. Niat mencabut. Innallah sayyidul. Niat mencabut sumber tempat yang tidak nyaman itu. Raba masuk ke dalam
niatnya masukkan ke dalam ke sumber yang tidak nyaman itu. Innallaha sayubtilu, cabut dengan tenang, baca Bismillahirrahmanirrahim, cabut, ambil Bismillahirrahmanirrahim yang mantap cabut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia terlalu berat, bantu Innallaha sayubtilu, setelah tercabut hancurkan. Untuk menghancurkan terserah mau dipukulkan, mau diremes-remes, yang penting dihancurkan. Innallaha sayubtilu, innallaha la yuslihu amalan mufsidin, ma yuridullahu amra bi kalimatihi wa la karihal mujrimun. Setelah dihancurkan dibuang sejauh-jauhnya. Buang itu tadi, tutup lubang itu. Baca, kalau dia bisa baca, ajak baca. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'abshaynahum fahum la yubsirun. Saddan kan untuk. Maka bacakan ayat itu, ayat itu. Belakang tangan tutup tempat itu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'abshaynahum fahum la yubsirun. Diulang-ulang. Itu kalau sudah merasa tercabut, merasa bersih. Kalau belum bersih, jangan ditutup. Ya, kalau sudah merasa bersih, sudah merasa tercabut, baru ditutup. Terus diteliti di seluruh tubuh. Kalau sudah habis, sudah hilang, ajari dia untuk sering membaca ayat-ayat penutup tadi. Wa idza qara'na al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Hijaban diulang-ulang tutup. Ajari untuk sering menutup di tempat yang berlubang. Ini yang pada masanya kadang dalam waktu yang tergantung keyakinannya biasanya pelan-pelan tapi tertutup lubangnya. Satu kasus, satu orang itu kadang sampai 10 lubang. Sering kan? Jadi proses seperti ini lama kadang. Dan isinya banyak, macam-macam. Kalau itu tadi berbentuk benda. Kalau berbentuk makhluk, yang terikat itu berbentuk makhluk, maka ajarkan untuk komunikasi dengan makhluk itu. Misalnya, ikuti saja kalau Pak, anggap saja kira-kira saja. Simulasi kan ini. Sekarang coba tetap berjam. Di mana kamu melihat sesuatu di tubuhmu. Misalnya, coba perhatikan di sini di dada, titik lemah. Coba perhatikan di ketiak. Coba perhatikan di tulang ekor. Ternyata yang terbuka di telinga misalnya. Karena masuk sapa dia. Terserah nyapa dengan bahasa yang bagaimana, tapi usahakan coba mbak. Sebelum menyapa, ucapkan salam. Karena kita tidak tahu dia Islam atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang dipakai Rasulullah kepada orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah ngomong, dia terikat apa tidak? Kenapa katakan terikat apa tidak? Bisa jadi dulu perjanjian dia terikat dengan sesuatu. Di bagian tubuh, cari bagian tubuh mana dari makhluk itu yang terikat. Kalau jelas ya, kalau sudah terputus, sekarang sebelum dia lari pegang lehernya. Untuk pegang, inna ja'alna fi anatihim aghlalan fahiyya ila arjuli lahum muqnaqun. Pegang lehernya. Sekarang tanya, enggak. Kalau sampean dari mana? Misalnya, saya dari itu. Oke. Nah, kenapa ada di sini? Saya diperintah untuk menjaga anak ini. Anak ini biar dijaga oleh Allah. Sampean kembali ke tempat asalmu, atau kembali ke orang yang memerintah ini. Islam apa tidak? Ini sering saya bisa komunikasi. Bukan saya komunikasi, tapi lewat orang yang terbuka tadi bisa komunikasi. Bahkan meskipun jaraknya jauh, dengan kok ini sekaligus pembersihan
tempat-tempat yang angker untuk membersihkan, cari di sudut sekolah mana yang ada kelompok yang enggak kumpulkan semuanya, tarik. Jadi ayat-ayat tadi sebenarnya fungsinya di sini, tarik semuanya, kumpul, setelah kumpul tanya semua, Islam apa tidak. Kalau tidak Islam, ajak masuk Islam. Tidak mau, kalau tidak mau ancam, tunjukkan ke dia. Saya bacakan ayat, nanti tiupkan ke sebelah kirinya. Bacakan ayat tentang siksa neraka, biar takut. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Tiup sebelah kiri kakek tadi, kan bukan kita yang melakukan, dia yang kita mintai tolong. Tiup sebelah kirinya. Kalau dia sudah takut, kalau kamu tidak mau masuk Islam, nanti tempatmu ke situ. Semua yang koloni tadi, penetralisiran tempat. Kalau kalian tidak masuk Islam, nanti tempatmu di sebelah kiri. Kalau kita tidak mau, tunjukkan ayat tentang surga. Apa? Semua ayat yang terkait dengan surga itu menimbulkan efek bagi jin munculnya nikmat yang luar biasa. Wa ashabul yamin fi sidrin mamdud atau mamdud wadil mamdud ma'in masdud wa fakihatin katsirah. Coba lihat di sebelah kananmu, di situ ada banyak makanan yang indah, yang enak. Makanan yang luar biasa. Kamu kalau mau masuk Islam, nanti tempatmu di sebelah kanan. Sering kali dengan cara itu mau masuk Islam. Kalau sudah mau masuk, pindahkan ke tempat yang tidak dihuni manusia. Semuanya ayo pindah ke menara masjid. Mari bersama saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiup atau bisa diatakan. Biasanya dengan cara itu saya sering menetralisir tempat-tempat yang ketika terjadi kesulitan massa. Dan ternyata memang kalau dari pengalaman kelompok-kelompok yang mengganggu itu banyak. Kesurupan massal terjadi, satu orang kesurupan dibuang, diislamkan, dipindah, besoknya kesurupan lagi. Kenapa? Karena banyak jinnya di sana. Bisa banyak di sana. Ya karena banyak, yang satu dibuang, yang lain belum. Maka dipindahkan ke secara ini bukan cara yang berarti aman mutlak, tidak. Tetap ada efek negatif. Apa efek negatifnya? Yang dipakai ini menjadi sedikit lebih pekat. Biasanya seperti itu kalau memang tembus. Maka diingatkan setelah selesai, setelah dibersihkan, tempat-tempat dipindah-pindah. Kalau merasa sudah clear, tidak ada. Pertama, yang diingatkan, kalau melihat penampakan jangan pernah diperhatikan. Ini peringatan juga semua yang individu yang bisa melihat penampakan, jangan begitu melihat, jangan pernah diperhatikan. Yang kedua, langsung palingkan muka dan baca ayat penutup. Bacaan dari ayat insya dan minimal auzubillahi minasyaitonir rajim atau pokoknya ayat-ayat yang untuk menutup. Dan orang-orang individu biasanya di Ajna Cakra yang senang Naruto. Di sini ada Ajna Cakra, Cakra Ajna, ada cakra-cakranya, Cakra Ajna ada di sini. Kalau di kalangan paranormal disebut mata ketiga. Di sini biasanya ketika ditarik seperti ini sedikit saja, ini terasa pusing. Nah ini sering ditutup untuk menangani orang yang sering lihat penampakan. Dia sendiri setelah sholat ajarkan untuk sering baca wajah enam dari ayat satu kalau bisa terlalu usaha kalau baru ditutup. Atau sekalian untuk baca wajah enam dari ayat satu kalau bisa terlalu usaha kalau baru diulang-ulang. Kalau lubangnya banyak, di lubang-lubang di mana dia sering melihat ditutup. Sering setelah sholat baca wirid. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa arsalna lahum diulang-ulang. Itu ya ayatnya. Ini simulasi dan ayatnya contohnya itu.
banyak sekali contoh ayatnya. Rata-rata biasanya ada semacam pusaka yang ditanam di situ. Saya pernah sudah selesai ini saya pernah menangani satu kasus